wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayuhal hadirun wal hadirat wa ibu jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat isya kita berjamaah, juga menyelesaikan ibadah puasa kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena satu ketika seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, tapi nasihat yang singkat. Diminta kepada Nabi nasihat yang singkat. Salah satunya nasihat Nabi kepadanya adalah idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddih. Kata Nabi, salah satu nasihatnya, apabila engkau sedang mendirikan salatmu, maka jadikan salatmu pada saat itu adalah yang terakhir bagimu, agar kita bisa lebih khusyuk. Karena tidak ada yang bisa menjamin kalau setelah itu kita masih bisa salat. Nah, sama dengan Ramadan ini, agar kita lebih semangat melakukan ibadah kita kepada Allah, maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Amin. Amin, beneran nih. Amin yang ketipu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amin atau tidaknya Bapak Ibu, kalau Ramadan ini terakhir dah. Jadi nggak usah takut amin, mah amin aja. Justru kadang-kadang yang nggak amin duluan, yang dia menemukan hati. 2 hari yang lalu orang tua kami, guru kami, ustadz kami, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Bali Pranowo mendahului kita semua. 21 hari beliau dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Eka dan RSUD Bekasi. Akhirnya hari Senin kemarin subuh beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khotimah insyaallah. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah salat isya yang dirahmati Allah dan salat tarawih, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Hadis ini panjang sebenarnya, tapi saya ambil dari tengahnya. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Rasulullah SAW dalam hadis ini bersabda, bersumpah, kata Nabi, demi Allah sungguh. Setelah ada sumpah demi Allah, kemudian ada kalimat sungguh, la khuluf. Lamnya itu lam taukid namanya, artinya sungguh, benar-benar. Jadi kalau kita artikan demi Allah, benar-benar, sungguh-sungguh. Apa itu? Khulufu fami sha'im. Khuluf, udara yang keluar dari mulut orang yang puasa, bau yang keluar dari mulut orang yang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabu indallah, di sisi Allah
lebih baik, lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Bau mulut orang yang puasa, kata Nabi SAW, lebih wangi di sisi Allah dibanding daripada minyak parfum minyak kasturi. Parfum minyak kasturi itu kata para ulama minyak wangi yang paling wangi di surga. Tapi itu udah pernah nyium belum? Minyak kasturi belum? Ada yang mau nyium nggak? Masuk surga dulu. Itu yang paling wangi di surga. Tapi Nabi mengatakan bau mulut orang yang puasa lebih wangi daripada itu. Coba saya tanya Bapak Ibu, kita lagi puasa, kira-kira mulut kita bau apa? Jujur bau kan? Besok kalau nggak percaya tes berdua berhadapan. Coba tes, gitu. Oh enggak. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa Allah muliakan mereka? Kenapa begitu luar biasanya nilai di sisi Allah? Karena bau itu muncul dari ketaatannya kepada Allah saat berpuasa. Makanya Allah muliakan. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Nanti mentang-mentang bau mulut orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi, sebulan ini tidak pernah masuk gigi dah. Begitu dia bicara dengan orang, lalu orang tutup mulut, apa kata dia? Jangan tutup mulutmu. Ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Lisan orang. Sebulan saya sedikit. Salah paham. Islam tetap menjaga kebersihan. Yang bagusnya sikat gigi itu habis makan sahur, sikat gigi. Jangan terlalu siap, makruh hukumnya. Habis sahur, sikat gigi. Nanti mau tidur sikat gigi lagi. Masa saya ajarin yang begitu? Dengar itu. Iya. Kebersihan Islam tetap menjaga. Tapi ini kemuliaan yang Allah berikan buat orang yang puasa. Apa yang ingin saya sampaikan dari hadis ini? Pelajarannya adalah yang pertama, mungkin kita nggak suka dengan bau mulutnya orang yang puasa. Betul nggak Ibu? Karena bau. Tapi mulianya di sini Allah diberikan kemuliaan bagi mereka. Apa pelajarannya? Tidak semua yang kita sukai baik buat kita, dan tidak semua yang kita benci buruk buat kita. Tidak semua yang kita benci itu buruk buat kita. Tidak semua yang kita sukai itu baik buat kita. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu, tapi disitulah Allah berikan kebaikan kepada kamu. Sebaliknya, boleh jadi kamu sangat suka terhadap sesuatu itu, tapi disitulah keburukan Allah berikan kepada kamu. Apa contohnya kira-kira? Sesuatu yang tidak pernah kita bisa tinggalkan, paling suka banget kita, tapi nggak baik buat kita. Kira-kira apa Pak? Rokok. Saya nggak berani jawab. Ada yang jawab rokok. Saya nggak berani jawab. Tapi kayaknya benar sih. Yang saya pun bisa pulang. Sesuatu yang paling kita suka tapi tidak baik buat kita, itu ayatnya mengatakan wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu sangat suka dengan sesuatu itu, tapi nggak baik buatmu, kata Allah. Sebaliknya kamu nggak suka terhadap sesuatu itu, tapi disitulah kebaikan Allah berikan kepada kamu. Contohnya apa? Salat taraweh. Nggak semua orang suka salat taraweh, betul nggak Pak? Iya, waktu awal penuh kan masjid. Sekarang maju. Ember maksudnya emang bener. Awal penuh masjid di mana-mana sampai keluar, tapi di ujung-ujung Ramadan semuanya di luar, nggak ada yang di dalam. Kenapa nggak disukai? Padahal sholat taraweh itu kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, selain tadi sampaikan oleh MC bagaimana keutamaannya, hadis Nabi mengatakan man qala ma'al imam hatta yansarifa
kutiba lahu qiyamun lailatin. Barang siapa yang salat tarawihnya bersama dengan imam, selesai sampai witir, kata Nabi SAW, sampai witir selesai bersama imam, maka Allah tuliskan baginya seperti dia beribadah sepanjang malam. Jadi ibaratnya Bapak Ibu kalau udah salat tarawih sama imam sampai witir, malamnya Bapak Ibu nggak bangun, nggak tahajud, nggak tilawah Quran, nggak zikir, tapi Allah sudah tuliskan seperti orang yang melakukan ibadahnya sepanjang malam. Tapi yang gara-gara hadis ini nggak bangun-bangun malam, kita kan kadang-kadang enak-enaknya aja. Itu perbandingannya kata Nabi SAW. Maka jangan tinggalkan sholat tarawih. Keutamaannya luar biasa. Tapi selesai sampai imam tinggal witir, jangan 8 rakaat pulang. Ada juga sebagian saja 8 rakaat pulang dia. Atau ketika 23 rakaat, 8 rakaat dia pulang. Ada nggak begitu tuh? Ada. Saya tahu kok orangnya. Nggak di sini. Ini 11 rakaat. Sebenarnya Bapak Ibu sholat tarawih itu kalau yang 23 lebih pendek ayatnya, yang 11 rakaat lebih panjang ayatnya, betul tidak? Benar nih. Tadi Nabi juga mengingatkan, idza shalla ahadukum linnas, apabila salah seorang di antara kalian sholat bersama orang lain, menjadi imam dia untuk orang lain, apa kata Nabi? Fal yukhaffif, maka ringankan sholatnya. Kalau kamu imamin kata Nabi, ringankan sholatnya. Kenapa? Inna fihi, karena di antara jemaahmu makmummu itu kata Nabi, ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang punya keperluan. Jangan dipanjang-panjangkan kata Nabi, ringankan. Setuju nggak Pak Ibu? Kompak banget. Tapi betul Nabi mengatakan begitu. Jangan dipanjangkan, jangan undang-undang Hafiz yang tua-tua udah pingsan di belakang, dihajar terus sama dia. Nggak boleh, lihat aja. Tapi kalau kamu sholat sendirian kata Nabi, falyutawwil masya'a. Kalau kamu sholat sendirian, silahkan untuk panjangkan semaumu kata Nabi SAW. Tadi kalau kamu menjadi imam, ringankan. Insya Allah malam ini akan ringan sholat kita. Amin. Senang banget kayaknya. Untung bukan saya imamnya, mama saya hajar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Tidak semua yang kita suka itu baik buat kita, tetapi tidak, dan sebaliknya tidak semua yang kita benci itu buruk buat kita. Termasuk sedekah. Padahal kita suka dengan sedekah, padahal sedekah itu adalah keutamaan sebuah jasa di sisi Allah. Tilawah Quran, orang nggak begitu suka, padahal tilawah Quran itu kemuliaan bagi kita semua. Harusnya malam ini malam yang ke-22 dan harusnya sudah 21 juz kita baca Qurannya. Sudah belum Bapak Ibu? Dikit banget yang jawab. Yang lainnya takut ria kayaknya. Saya tahu ria Ustaz gak enak kalau ngomong. Yang belum nyampe. Bapak Ibu dalam Allah, teruslah bacalah Al-Quran, kemuliaan kita. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah, siapapun dia. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, pelajaran dari puasa tadi, sesuatu yang tidak kita suka karena bau mulutnya, tapi Allah muliakan dia. Apa pelajaran kedua? Kedua, ada saatnya sesuatu itu Allah yang pilihkan untuk kita. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu Allah wajibkan kepada kita, Allah pilihkan untuk kita. Pasti itulah yang terbaik buat kita. Betul nggak boleh? Sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, pasti itu yang terbaik. Yang mungkin bukan pilihan kita. Contoh dia melamar pekerjaan di satu tempat yang paling dia suka dikerjakan di situ. Tapi iseng-iseng di tempat yang lain dia masukkan lamarannya. Ternyata di tempat yang dia suka dia nggak diterima. Justru yang diterima tempat yang dia iseng-iseng dia nggak suka sebenarnya, tapi diterimanya di situ. Berarti siapa yang memilihkan untuk dia? Allah pilihkan dia di situ, berarti itu yang terbaik buat dia, bukan yang di situ walaupun dia suka. Contoh yang kedua, mungkin aja deh, mungkin istri bapak yang sekarang, istri kita dulu bukan dia yang kita suka,
tapi temennya. Ada nggak? Ini yang ketawa-ketawa kayak kena kayaknya. Ada. Dulu mungkin istri kita yang sekarang atau ibu suaminya yang sekarang bukan dia dulu yang ibu suka, tapi temennya. Dapatnya dia, apa boleh buat? Betul nggak Bu? Ada nggak ibu-ibu kayak gitu? Ada, saya juga tahu kok orangnya. Dulu bukan dia yang dia suka, tapi temannya, tapi dapatnya dia. Siapa yang memilihkan itu untuk dia? Allah yang memilihkan buat dia. Kalau Allah yang sudah pilihkan untuk kita, pasti itu yang terbaik. Siapa yang mengalami itu? Saya mengalami itu. Nah ini cuma ini jangan dilakukan ya. Nanti dengan istri saya payah. Oke, itu terangkat dari Allah. Oleh karena itu pilihan Allah pasti yang terbaik buat kita. Tidak ada duanya. Maka terimalah apapun kekurangannya, pasti itu yang terbaik buat kita. Istri saya yang sekarang, nggak ada duanya. Emang nggak ada duanya, istri saya cuma satunya. Ibu tahu nggak istri saya? Sekarang ini saya, kalau saya lagi makan, ditungguin sama dia sampai selesai saya makan. Anaknya manggil Umi, kata dia, Umi lagi nungguin Abi makan. Nanti bayangin itu Pak. Apa kebutuhan saya? Dipeluk sama dia. Itu istri saya itu. Walaupun dulu bukan dia yang saya tuju, tapi orang lain. Tapi dapatnya dia. Tapi ternyata dia yang terbaik bagi saya. Betul nggak Pak Ibu? Oh, tapi istri yang juga begitu susah juga saya. Kenapa susahnya? Nggak ada kekurangannya. Sehingga saya nggak bisa nambah lagi untuk yang lalu. Ini yang disampaikan ya, sampaikan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga yang terakhir, apa yang Allah putuskan, takdir Allah bagi kita, pasti itu yang terbaik. Puasa mengajarkan kita untuk itu. Oleh karena itu, orang yang hatinya lapang, ridho, rela ketika apa yang Allah putuskan baginya, walaupun sesuatu yang tidak disukai, tapi dia ridho dengan itu, maka Allah akan ridho kepadanya. Itu yang disebut dengan ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.